Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, sebab tangan-Mu selalu memimpin kami. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
bersyukur padamu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena saya yakin ketika kita merenungkan firman Tuhan itu menjadi rema untuk kita, dan firman Tuhan itu akan membawa kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar." Sekali lagi dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah sebuah pesan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan tahu apa yang menjadi pemikiran mereka. Tuhan tahu apa yang terjadi ke depannya yang dialami oleh murid-murid itu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka, dalam pemikiran murid-murid Tuhan ketika mereka nanti ditinggalkan untuk naik ke sorga. Mereka pasti mengalami kegelisahan. Mereka pasti mengalami ketakutan. Bahkan kegentaran akan terjadi. Perjalanan hidup murid-murid Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan damai sejahtera kepada murid-murid itu. Dan damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia tentunya. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang sudah kita baca ini dikatakan di sana, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara dikasih Tuhan, tentu ada banyak orang berusaha untuk mendapatkan damai sejahtera. Saudara dan saya mungkin sudah mencari, berusaha untuk mendapatkan damai sejahtera itu. Kita mencari damai sejahtera itu kemana-mana. Contoh, ketika kita rindu damai sejahtera dalam kehidupan kita, ketika kita dalam pekerjaan yang mungkin membawa kita untuk bosan dan lain sebagainya sehingga tidak ada damai sejahtera, kita berusaha mencari ke tempat-tempat yang lain. Kita mungkin mencari di tempat-tempat yang jauh dari lingkungan kita. Mungkin kita seperti kita jalan-jalan, rekreasi, melihat pemandangan, bahkan pergi ke pantai atau ke mall untuk mendapatkan damai sejahtera. Mungkin ke tempat-tempat hiburan. Atau kita mungkin mencari uang begitu banyak untuk kita bisa nanti mendapatkan damai sejahtera. Dan ketika kita memiliki uang yang begitu banyak, kita bisa membeli sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita inginkan, sehingga ketika itu terbeli dan kita bisa dapat membelinya, kita menjadi puas, kita mungkin mendapatkan damai sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita melakukan semuanya itu, ketika kita melihat semuanya itu, apa yang kita lihat di pandangan mata kita, sepertinya kita sudah mendapatkan damai sejahtera. Tapi ketika kita kembali kepada komunitas kita, kembali setelah kita menyelesaikan semua apa yang kita lihat di mata jasmani kita, semua sudah terpenuhi. Kembali ke rumah tangga, kembali bekerja, bahkan ketika kita ada di sana dalam komunitas pekerja atau dalam rumah tangga, sudah damai sejahtera itu sudah mulai hilang, saudara dikasih Tuhan. Karena apa? Karena damai sejahtera yang seperti itu, damai sejahtera dunia, damai sejahtera sementara, damai sejahtera yang tidak kekal, saudara dikasih Tuhan. Damai sejahtera dunia hanya terjadi di kasat mata jasmani kita. Damai sejahtera dunia dipengaruhi situasi dan kondisi. Saudaraku, berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, damai sejahtera yang mengalir dari dalam hati, yang mengalir dari jiwa kita. Bahkan itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Damai sejahtera yang bersifat kekal, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun dalam situasi tidak baik, sekalipun dalam situasi kita mungkin diterpa masalah atau problem dan lain sebagainya. Sesuatu yang dikasih Tuhan, ketika damai sejahtera Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka, hatinya tetap dipenuhi oleh damai sejahtera. Sekalipun dalam problem, dalam masalah, dalam situasi yang tidak baik, hati mereka tetap dipenuhi oleh damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan itu tidak dapat ditukar dengan apa yang kita miliki, keuangannya begitu banyak. Damai sejahtera Tuhan tidak dapat diukur dengan harta, atau kedudukan, atau apapun itu. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, betul-betul itu dari isi hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, bagi hari ini, kalau saya boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk mendapatkan damai sejahtera itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan yang menjanjikan damai sejahtera itu. Dengar dalam Matius pasal 11 ayat 28. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan mengundang kita. Semua yang letih lesu
dan yang berbeban berat, untuk kita meletakkan semua beban kita kepada Tuhan. Karena dikatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Artinya kita serahkan semua beban kita kepada Tuhan. Dan saya yakin ketika kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan ketenangan, bahkan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, karena kita datang kepada Tuhan. Datang untuk memuji, memuliakan, menyembah kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan akan memberikan kelegaan, ketenangan, damai sejahtera, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita, ayo kita belajar untuk melakukan semuanya dari kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan. Imamat pasal 26 ayat 3, Imamat pasal 26 ayat 3, dikatakan di sana, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, dan tetap berpegang pada perintahku, serta melakukannya, maka, ayat 6 dikatakan, aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak terkejutkan oleh apapun. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan katakan dalam ayat 3 dari Imamat 26, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Hidup berpegang dan melakukan perintah Tuhan. Melakukannya, ada sesuatu hal yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu damai sejahtera. Tuhan katakan, aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Artinya Tuhan akan memberikan keamanan, damai sejahtera kepada kita sekalipun kita mungkin di tengah-tengah binatang buas. Tapi tetap Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menolong kita, untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya damai sejahtera itu tidak akan pernah kering dalam kehidupan kita. Kalau kita mau memperhatikan perintah Tuhan dan melakukan perintah itu, damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu akan mengalir, dikatakan seperti sungai yang terus mengalir, berlimpah, atau seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera Allah tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita kalau kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, tentu kita berdoa dan bersyukur. Karena damai sejahtera diberikan kepada setiap orang yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jelas dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 7, dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, di situ dikatakan kata memelihara, berarti menjaga, melindungi, mempertahankan. Jadi kita yang percaya ketika kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, sekali lagi tentu kita membutuhkan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang dari hati itu datangnya dari Tuhan. Karena damai sejahtera dari Tuhan tidak melihat kondisi, apapun kondisi kita. Tetap damai sejahtera itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah walaupun di tengah-tengah masalah. Walaupun di tengah-tengah problem. Tetap akan mendapatkan damai sejahtera. Walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan bagi kita, kita tetap akan mendapatkan damai sejahtera, ketenangan. Saudara dikasih Tuhan,
Kenapa kita tenang? Kenapa kita dapatkan itu? Karena ada perlindungan Tuhan yang memelihara dan menjaga kita semua. Bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera bagi kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, mungkin hari-hari ini hati kita tidak ada damai sejahtera. Hati kita tidak ada ketenangan. Karena ada banyak problem yang kita hadapi. Tetapi mari datanglah kepada Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Dan berdoalah dan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan dapatkan damai sejahtera dari Allah. Kita bersyukur pagi hari ini, Allah kita Allah yang baik. Allah yang sanggup memberikan kedamaian itu dalam kehidupan hidup kita ini. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan. Tuhan menjanjikan damai sejahtera itu kepada kami. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kami akan dapatkan itu. Ketika kami boleh melakukan firman Allah. Kami boleh belajar akan sesuatu hal yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan dapatkan damai sejahtera itu. Ketika kami bersyukur dan berdoa. Menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kami akan mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu. Yang tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera Allah akan membawa kami kepada kedamaian itu. Ketenangan dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Diberkati kami semua untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.